Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan update ya. Ini di kebun anggur Jogja Anggur 1 yang kira-kira 16 hari lalu kita lakukan pruning pembuahan di sini. Ini teman-teman perlu diketahui ya, pohon ini tidak pernah dipupuk tapi bisa berbuah sangat lebat. Dan ini kita akan lihat video sebelumnya yang buahnya sangat banyak dulu. Nah teman-teman, itu buahnya adalah di kebun ini ya. Jadi ini pohonnya teman-teman perlu diketahui ini berumur, besok Januari berumur genap 10 tahun dan pohonnya sudah sangat besar. Dan ini alhamdulillah sekali walaupun tidak pernah dipupuk bisa berbuah terus menerus dan cukup banyak buahnya di sini. Kita di sini melakukan penjarangan, jadi ibaratnya membuang buah yang terlalu banyak juga dan membuang tunas-tunas yang tidak membawa buah. Jadi kita perapian di kebun ini. Ini kita bisa lihat teman-teman bunga-bunganya ya. Ini udah mulai muncul bunga-bunganya seperti ini. Ini kemarin tidak dipupuk ya teman-teman ya. Tidak dipupuk tapi bisa mengeluarkan buah-buah yang sangat banyak sekali. Ini jadi pohon anggur itu ibaratnya makin tua makin jadi ya. Jadi memang kalau di Jepang itu dikatakan pohon abadi, memang benar ya, karena pohon itu ketika dia makin besar bisa berbuah makin banyak juga. Itu bunga-bunganya banyak sekali ya teman-teman. Jadi hampir semua tunasnya walaupun tidak dipupuk itu membawa bunga. Nah ini di pohon yang lain juga ya teman-teman ya. Ini juga keluar buah atau bunganya banyak banget ini. Jadi semua tunasnya bawa bunga. Ini bisa teman-teman bisa lihat ya. Ini bawa bunga semua, itu bunga. Itu bunga. Dan itu bunga. Ini juga ya. Ini bunga-bunga semua seperti ini ya. Ini di setiap tunas-tunasnya juga ini bunga-bunga juga seperti ini. Ini ya, seperti ini ya. Jadi alhamdulillah sekali ya teman-teman. Ini ibaratnya pohon kalau kita rawat itu bisa berbuah terus menerus. Nah ini hampir semua pucuk-pucuknya membawa bunga seperti ini teman-teman. Ini bunga-bunganya. Itu di sebelah sini juga ya. Jadi tunas-tunasnya membawa bunga-bunga seperti ini. Ini bisa dilihat teman-teman. Ini juga. Jadi kondisi seperti ini nanti kita harus wajib melakukan penyemprotan ya teman-teman. Seperti yang sering saya jelaskan, kondisi bunga mekar seperti ini rentan dengan hama trip ya. Jadi harus kita semprot menggunakan obat yang mengandung bahan aktif abamectin agar bunga-bunga ini terhindar dari trip. Jadi teman-teman nanti kalau ini nggak disemprot ini bisa kena hama trip. Sering saya buat konten ya tentang penanganan bunga agar bisa mulus sampai panen. Bisa teman-teman, saya cantumkan di deskripsi aja ya, biar teman-teman yang belum menyimak mungkin bisa tahu. Biar buah-buahnya mulus, bisa dilihat di deskripsi nanti. Jadi bunga-bunganya seperti ini harus disemprot. Nah ini juga kita lakukan penjarangan juga ya teman-teman. Kalau daunnya terlalu banyak atau tunasnya terlalu banyak, kita buang juga. Nah ini teman-teman bisa dilihat ya, ini ada tunas yang membawa bunga, ini membawa bunga ya di sini. Ini nggak membawa bunga, ini kita seleksi ya. Jadi kita buang yang nggak membawa bunga, tujuannya agar tidak terlalu rimbun ya teman-teman. Nanti kalau terlalu rimbun daunnya itu juga tidak terlalu bagus karena menyebabkan lembab, juga tumbuh jamur. Jadi biar kita seleksi aja tunas-tunas yang membawa bunga. Jadi tadi udah dibuang, tinggal satu tunas yang membawa 2 dompol seperti ini ya. Jadi ini semua kita seleksi ya, yang kiranya daun-daun tunas air yang tidak membawa bunga seperti ini membawa bunga. Ini tunas airnya yang kira-kira tumbuh, kita buang aja biar kita optimalkan yang membawa bunga seperti ini. Contoh lainnya seperti ini ya teman-teman.
ini di tunasnya ini membawa bunga, ini nggak bawa bunga, jadi biar tidak terlalu padat kita potong. Tolong dipotong, Mas. Nah, seperti ini ya, kita pelihara aja but-but yang membawa bunga biar bunganya bisa maksimal dan dia kena cahaya dan sirkulasi udaranya juga terjaga, jadi nanti buahnya itu bisa mulus-mulus sampai panen ya. Yang pastinya kita semprot dulu ini, nanti pakai Demolis. Ini video ini kita buat kemarin, teman-teman ada yang request update-nya setelah pruning ya. Ini setelah pruning bawa bunga semua seperti ini ya teman-teman ya. Ini walaupun pohonnya acak-acakan karena 10 tahun lalu ini memang kita belum tahu ilmunya, jadi memang kita sengaja biarkan seperti ini. Yang penting pohon ini terus produktif dan bisa berbuah terus-menerus. Nah, ini jadi progres hari ini teman-teman, kita merawat bunga-bunga ini. Nanti ranting-ranting yang menjulur ke bawah ini kita naikkan ya, kita tata biar nanti tertata di para-para sini. Walaupun rantingnya acak-acakan, tapi bunga-bunga ini nanti dia akan tumbuh kembang dengan bagus dan bisa panen dengan maksimal. Ini bunga-bunganya. Jadi pohon anggur itu di sini walaupun berumur hampir 10 tahun ya teman-teman, dan ini tidak kita pupuk, tapi bisa berbuah ratusan dompol di sini dengan luasan yang cukup kecil, tapi bisa produktif bawa bunga-bunga terus dan bisa panen terus. Nanti ini tujuannya kita untuk panen di awal puasa ya, untuk di sini, jadi biar buah-buahnya nanti bisa untuk berbuka puasa nanti kalau udah panen di sini. Nanti untuk kebun Jogja Anggur 2 dan 3 nanti kita update lagi untuk pruningnya kapan. Jadi kita akan bertahap biar bisa panen terus-menerus teman-teman. Ini melihat bunga-bunga seperti ini sangat menyenangkan sekali ya. Ini walaupun ranting-rantingnya itu dia cak-cakan, tapi bunganya banyak banget seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nah teman-teman, kalau saran saya kalau ingin memaksimalkan berkebun anggur, kalau bisa usahakan pakai atap UV ya. Jadi dengan investasi atap UV itu sebetulnya sangat menguntungkan ya. Jadi misalnya kayak di kebun ini pohonnya bisa berumur 10 tahun. Jadi bisa 25 kali panen ada ini selama kita tanam. Jadi ibaratnya dari kita membuat greenhouse seperti ini dengan menjual buah itu sangat worth it sekali ya. Jadi satu pohon ini aja sudah bisa menghasilkan puluhan juta dari hanya jual buahnya aja. Jadi pohonnya juga terus survive dan terus berumur panjang dan bisa panen dari waktu ke waktu dengan kondisi yang sangat bagus ya, karena dia terlindung dari hujan juga, kita minim dalam perawatan, jadi pasti berhasil dalam panen. Jadi walaupun kecil, kalau ingin berkebun anggur itu usahakan pakai atap UV biar terlindung dari hujan dan kita pasti berhasil dalam panen. Kalau pakai atap UV pasti 90% nih, abarnya 99% pasti bisa berhasil ya. Kalau tidak pakai atap UV, kalau curah hujan tinggi nanti kita akan repot di perawatan ya, karena nanti ketika pohon ini berjamur juga atau pas berbuah, kalau kena curah hujan yang tinggi bisa gampang rontok juga. Jadi mendingan kita tanam di area kecil tapi bisa berhasil sampai panen dengan atap UV. Teman-teman, bunga-bunganya banyak sekali. Ini tinggal kita menunggu waktu panen aja. Ini walaupun musim penghujan tapi tetap aman ya karena pakai atap UV. Jadi bisa panen kita untuk nanti pas jadwal awal puasa ya. Oke dulu teman-teman ya. Jadi ini kita perawatan hari ini, terus pengaturan ranting dan pembuangan tunas-tunas yang tidak terpakai. Terus nanti kita semprot habis ini dengan Demolis biar aman dari hama trip, jadi bisa berhasil sampai panen. Nanti kita update lagi teman-teman untuk kedepannya. Terima kasih teman-teman, salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.